Struktur dan fungsi batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan. Batang berfungsi sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap akar dapat sampai ke daun. Pada batang, terdapat tempat munculnya daun yang disebut buku atau nodus. Pada setiap buku, terdapat daun yang berjumlah 1, 2, atau lebih. Jarak antara buku yang satu dengan yang lain disebut internodus. Untuk mengetahui struktur pada batang, perhatikan penjelasan berikut. Struktur morfologi batang. Coba kamu bandingkan batang selada dengan batang mawar ini. Dua contoh batang ini menunjukkan adanya ciri-ciri khusus batang. Misalnya, lunak, batang keras, berwarna hijau atau coklat. Pada tumbuhan Angiospermae, ada 3 tipe batang, yaitu tipe rumput atau kalmus, tipe lunak berair atau herbaceus atau terna, dan tipe berkayu atau lignosus. Batang tumbuhan herba atau terna umumnya lunak atau tidak berkayu, atau hanya mengandung jaringan kayu sedikit sekali. Karena itu, ketika tumbuhan ini mati, tidak ada bagian batang yang tersisa di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan herba adalah terong, kacang polong, jahe, jagung, dan ginseng. Struktur anatomi batang. Anatomi batang monokotil sangat berbeda dengan anatomi batang dikotil. Struktur batang monokotil terdiri dari epidermis, sklerenkim, parenkim, korteks, ikatan pembuluh, dan parenkim empulur. Sel-sel pada jaringan epidermis terdiri dari sel yang pipih dan rapat. Lapisan ini berfungsi melindungi lapisan yang berada di bawahnya. Jaringan sklerenkim berada di bagian dalam epidermis. Jaringan sklerenkim berperan memperkuat dan melindungi batang monokotil. Ikatan pembuluh menyebar hingga ke empulur, sehingga batas korteks dan empulur tidak tampak. Struktur batang dikotil terdiri dari sistem jaringan primer, antara lain epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Jaringan epidermis pada batang dikotil memiliki dinding sel epidermis yang tebal dan dilapisi oleh kitin atau kutikula. Umumnya terdiri dari satu lapis yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Jaringan korteks berada di bawah jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel parenkim. Fungsi jaringan korteks adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan, dinding sel-sel parenkim menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi memperkuat batang. Dan terakhir, silinder pusat yang merupakan bagian terdalam dari batang. Silinder pusat atau stele tersusun oleh xilem primer, floem primer, cambium vaskular, dan empulur. Xilem primer yaitu jaringan yang tersusun dari pembuluh xilem atau trakea, trakeit, sel-sel parenkim xilem, dan serabut xilem. Jaringan ini terbentuk pada pertumbuhan primer. Floem primer yaitu jaringan yang tersusun dari beberapa macam sel, seperti sel-sel floem atau tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Di antara jaringan xilem dan floem, terdapat cambium vaskular atau cambium pembuluh. Hanya tumbuhan dikotil yang memiliki cambium, sehingga dapat terjadi pertumbuhan sekunder. Pada tumbuhan monokotil, tidak terdapat cambium, sehingga pertumbuhan yang terjadi hanya memanjang. Dan terakhir empulur, yaitu bagian dalam batang yang tersusun oleh sel parenkim dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Empulur ditemukan pada batang yang muda. Empulur tidak ditemukan pada batang yang telah tua, karena empulur semakin hilang sejalan dengan pertambahan diameter batang. Kamu telah mengetahui bahwa hanya tumbuhan dikotil memiliki cambium, sehingga mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan sekunder terbentuk akibat aktivitas cambium. Jaringan sekunder
terdiri atas floem sekunder, xilem sekunder, gabus, dan kambium gabus. Proses pertumbuhan sekunder dimulai dari aktivitas kambium pembuluh. Kambium ini membentuk pembuluh xilem primer ke arah dalam dan membentuk floem primer ke arah luar. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder menambah lapisan pembuluh xilem sekunder dan floem sekunder, sehingga kulit batang membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Xilem sekunder merupakan jaringan xilem yang dibentuk oleh jaringan kambium ke arah dalam. Letak xilem sekunder lebih ke arah luar daripada letak xilem primer. Pertumbuhan jaringan xilem sekunder menyebabkan jari-jari xilem semakin besar. Pertumbuhan jari-jari xilem tidak sama setiap tahun, tergantung pada curah hujan, persediaan air, makanan, dan pengaruh musim. Fenomena tebal tipisnya pertumbuhan jari-jari batang menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Di negara yang memiliki 4 musim, setiap tahunnya akan didapatkan 4 batas lingkaran tahun. Aktivitas kambium pembuluh yang memperbesar diameter batang tidak dapat diimbangi oleh aktivitas epidermis atau kulit dan korteks bagian luar. Dan dibentuklah lapisan gabus yang menggantikan fungsi epidermis. Lapisan gabus dewasa merupakan sel mati dan memiliki dinding tebal yang berlilin. Lapisan ini melindungi jaringan batang di bawahnya dari penguapan, kerusakan fisik, dan patogen. Lapisan gabus diproduksi oleh jaringan kambium gabus dari sel parenkim di korteks. Pada beberapa permukaan batang terdapat lentisel, karena lapisan gabus tidak memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Berikut adalah tabel perbedaan struktur batang monokotil dengan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, umumnya batang tidak bercabang-cabang, sedangkan pada tumbuhan dikotil, umumnya batang bercabang-cabang. Pada tumbuhan monokotil, hipodermisnya berupa sklerenkim, sedangkan tumbuhan dikotil, hipodermisnya berupa kolenkim. Pada tumbuhan monokotil, pembuluh angkut tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Pada tumbuhan monokotil, tidak mempunyai jari-jari empulur, sedangkan tumbuhan dikotil, jari-jari empulur berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Pada tumbuhan monokotil, tidak mempunyai kambium vaskular sehingga tidak dapat tumbuh membesar, sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai kambium vaskular sehingga dapat tumbuh membesar. Pada tumbuhan monokotil, empulur tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks, sedangkan tumbuhan dikotil antara daerah korteks dan empulur dapat dibedakan. Pada tumbuhan monokotil, tidak ada kambium di antara xilem dan floem, sedangkan tumbuhan dikotil ada kambium di antara xilem dan floem. Batang memiliki beberapa fungsi di antaranya. 1. Sebagai penyokong organ lain yang berada di atas tanah. 2. Tempat jalannya pengangkutan air dan garam dari akar ke daun melalui pembuluh kayu dan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh tapis. 3. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat penimbunan bahan makanan, misalnya pada tanaman tebu, kentang, dan kaktus. 4. Pada tumbuhan tertentu, batang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan berbentuk tunas, misalnya pisang dan lengkuas.